Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa untuk menemani kalian dalam belajar baik CPNS maupun P3K. Nah, teman-teman, untuk materi yang 1 dan 2 sudah kita berikan untuk PPK. Bagaimana ranah soal-soalnya seperti apa. Eh, Pada sesi 1 kemarin kita sudah bahas untuk manajerial juga dan bagaimana ranahnya. Yang kedua juga masih manajerial. Untuk kali ini teman-teman kita akan bahas untuk soal-soal pada materi kompetensi teknis. Apa saja sih materi kompetensi teknis guru honorer untuk P3K? Oke, kita simak saja. Apa itu kompetensi teknis? Nah, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, teman-teman. Dapat diamati, dapat diukur, dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Karena jabatan yang akan kita bahas di sini adalah jabatan guru, informasinya memang yang buka adalah guru, maka kita belajarnya pakai teknis jabatan yang berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, isinya apa saja? Pada kompetensi guru, standar kompetensi teknisnya adalah untuk P3K jabatan guru itu ada 4, teman-teman. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, itu yang paling menjadi titik tolak menjadi fokusnya adalah kompetensi pedagogik, teman-teman, terkait dengan standar teknis kompetensinya. Ya, yang menjadi utama adalah biasanya itu adalah kompetensi pedagogik, namun tidak menutup kemungkinan untuk kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian tetap juga ada karakter soalnya. Oke. Masih dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007, itu kompetensi pedagogik itu kompetensinya apa saja sih? Yang pertama pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan diagnosis, gitu ya. Kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran atau media sumber, gitu ya. Evaluasi hasil belajar, kemudian adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Itu teman-teman untuk kompetensi pedagogik. Kita buat dalam satu bagian, teman-teman. Kompetensi pedagogik itu kita bagi menjadi ini. Jadi 5 ya, jadi 5 bagian. Yang pertama adalah landasan kependidikan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Gitu ya. Jadi ada 5 ini yang menjadi pokok. Nah, untuk landasan itu yang keluar biasanya tentang teori belajar dan pembelajaran tentunya ya. Kemudian untuk perencanaan itu yang keluar biasanya tentang kurikulum silabus, prota, promes, RPP, rincian minggu efektif. Kemudian untuk pelaksanaan itu biasanya yang keluar tentang model pembelajaran dan diagnosis kesulitan siswa. Kemudian kalau selanjutnya adalah pemanfaatan media tentunya. Ini masuknya di pelaksanaan pembelajaran, pemilihan gitu ya. Kemudian untuk evaluasi itu apa saja yang dibahas dalam evaluasi? Ada penilaian itu sendiri yang di dalamnya ada prinsip-prinsip penilaian, bagaimana cara melakukan penilaian dan lain-lain. Bagaimana penyajian penilaian. Konsep lain adalah evaluasi, teman-teman. Nah, evaluasi sendiri punya submateri evaluasi. Kemudian asesmen yang terbaru ini yang berdasarkan kementerian yang terbaru ini di bawah kementeriannya yang Mas Nadiem Makarim, itu yang paling digadang-gadang adalah tentang asesmen. Kalau yang tindak lanjut itu yang keluar tentang analisis ketuntasan belajar, kemudian remedial dan pengayaan. Nah, dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sub item ini yang akan kita kupas tuntas ya teman-teman. Untuk hari ini kita akan kupas 20 nomor dulu. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas semuanya ya. Tentunya ya untuk kompetensi pedagogik ini yang saya tunjukkan adalah yang paling pokok, paling vital pada kompetensi teknis jabatan P3K. Oke, kita mulai dari nomor 1 teman-teman. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya yang bertolak pada Permendikbud nomor tadi ya, tahun 2007 tadi ya. Oke, yang pertama ini bab
media. Media ini maksudnya pelaksanaan pembelajaran, oke ya. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes, teman-teman. Ini yang menjadi garis besar adalah media. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. E. Gambar candi. Ya, kita analisis satu persatu. Apakah bedanya antara media dan sumber? Ini yang penting kalian ketahui itu. Kalau media itu fungsinya mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Ini tujuannya mempermudah. Kalau sumber, ya seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi, data dalam rangka proses pencapaian tujuan dan pembelajaran. Ini kalau memahami definisinya agak ribet ya, bedanya media dan sumber. Ini langsung saja kita bahas ke A dulu ya. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. Kalau sejarah tokoh masyarakat Jawa itu ikutnya bukan media ya, tapi ikutnya adalah sumber. Kemudian buku paket ini juga sumber. Gambar peta dan globe ini adalah media, teman-teman. Tapi untuk gambar peta dan globe tidak bisa untuk menjelaskan secara rinci kisah Ken Arok dan Ken Dedes ini ya. Tidak bisa. Jadi ini media tapi kurang spesifik ya. Kemudian Singasaranya di mana? Ini kan tidak mungkin bisa pada peta dan globe ya. Kemudian video kisah Ken Arok dan Ken Dedes ini yang lazim kita gunakan biasanya ya. Yang E itu gambar candi, kurang spesifik. Ini gambar candi itu candi yang mana kan belum jelas ya. Seandainya itu candinya milik pas ketika peninggalan Singosari itu bisa saja, tapi itu kurang untuk menjelaskan materi tentang kurang lengkap ya. Yang paling lengkap memang video kisah, misalkan film tentang Ken Arok dan Ken Dedes ini yang paling tepat, teman-teman. Gitu ya, bedanya sumber dan media. Jadi untuk yang C, D, E itu adalah media, yang A, B adalah sumber. Mana C, D, E yang paling lengkap, paling bisa menjelaskan? Ya, paling mudah untuk menjelaskan materi Ken Arok dan Ken Dedes itu yang mana? Oh, tentu jawabannya yang D. Gitu ya. Masuk ke nomor 2, kawan-kawan. Soal nomor 2 ini tentang pemberian umpan balik. Umpan balik ini maksudnya di kegiatan yang terakhir setelah evaluasi atau kegiatan tidak lanjut pembelajaran ya, meliputi umpan balik, kemudian meliputi pengayaan dan remedial. Ini contoh soal untuk umpan balik. Pemberian umpan balik jika siswanya heterogen ya. Pemberian umpan balik jika siswanya heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalis feedback, E. External feedback. Nah, teman-teman, untuk soalnya untuk yang seri terbaru ini ya, untuk seri yang terbaru ini biasanya menggunakan istilah-istilah yang ke Inggris-Inggrisan ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada istilah Inggris silahkan kalian pelajari, jangan pakai Indonesianya saja gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu representative feedback? Apa itu cumulative feedback? Nah, kalau representative feedback itu salah satu karakteristik komunikasi massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Ini sifatnya ya. Sifatnya adalah heterogen. Siswanya heterogen. Oleh karena itu akan sulit untuk mengukur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan. Jadi beberapa siswa itu kalau siswanya itu heterogen, banyak pertanyaan, banyak yang membutuhkan umpan balik, itu nanti akan diambil beberapa sampel saja ya sebagai perwakilan. Nah, ini namanya adalah representative feedback. Sekarang kalau cumulative feedback apa? Kalau cumulative feedback itu umpan baliknya datang ketika komunikannya atau siswanya itu homogen, teman-teman. Kalau homogen gunakan cumulative feedback. Kalau heterogen gunakan representative feedback gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang lain itu adalah quantitative feedback. Ini umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlah kuantitasnya. Jadi tidak ada hubungan dengan heterogen dan homogen. Kemudian kalau institutionalis feedback adalah umpan balik yang terlembagakan. Artinya apa? Umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapat. Kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Jadi juga tidak ada hubungannya dengan
siswa heterogen maupun siswa homogen. Jadi jawaban yang paling tepat apa untuk umpan balik pada siswa heterogen? Jawaban yang paling tepat adalah representative feedback. Nomor 3 teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman siswa, menyarankan perbaikan tertentu. Nah, jenis umpan balik jika siswa homogen. Nah, kalau tadi yang soal nomor 2 adalah umpan balik heterogen, sekarang umpan balik homogen. Kalau umpan balik homogen tadi apa ya? Nah, kita kembali lagi. Jadi umpan balik homogen itu yang kumulatif feedback ya, kumulatif feedback tadi ya. Oke, jadi jawabannya adalah kumulatif feedback. Tadi kita sudah jelaskan keempatnya, baik representative feedback, kumulatif feedback, kuantitatif feedback, institutional feedback ya, gitu ya. Nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian titik. Nah, ini A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, ini dari opsinya. Ini adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu yang paling tepat untuk menilai pengamatan pertumbuhan pohon singkong. Ini kira-kira yang mana? Nah, teman-teman, untuk membahas yang A sampai E ini kira-kira apa saja, kita butuh materinya. Kita akan jelaskan dulu, nanti baru jawab yang nomor 4. Silahkan nanti jawab setelah kita pelajari materinya ini. Oke, jadi penilaian keterampilan itu ada penilaian praktik, ya, penilaian praktek. Penilaian praktek itu tujuannya untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan demonstrasi keterampilan atau mendemonstrasikan keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi ada unsur demonstrasi keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan, ini tentunya dapat diamati gitu ya. Oke. KKO atau kata kerja operasional ini yang menjadi kuncinya adalah KKO teman-teman ya. KKO-nya itu apa? Nah, KKO pada penilaian praktek itu lazimnya atau umumnya adalah membaca, menggunakan, memainkan, mendemonstrasikan, menyajikan, mengkomunikasikan gitu ya. Silakan diingat-ingat ya. Jadi kalau penilaian praktek itu indikator yang paling tepat itu digunakan membaca, misalnya menggunakan, memainkan, mendemonstrasikan, menyajikan, mengkomunikasikan gitu ya. Kemudian contohnya membaca karya sastra, membaca pidato atau reading aloud dalam mata pelajaran Inggris misalkan, menggunakan peralatan laboratorium, ini kata-katanya menggunakan gitu ya. Kemudian memainkan alat musik, bermain biola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari dan sebagainya. Itu adalah penilaian praktek. Silahkan dicatat ya, KKO-nya ini, tujuannya ini, dan contohnya ini. Kemudian untuk yang berikutnya, penilaian keterampilan kedua adalah penilaian produk. Penilaian produk itu tentunya tujuannya mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam wujud produk. Jadi kata kuncinya adalah produk yang dihasilkan. Nah, ada waktu tertentu, sehingga kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Yang paling penting adalah proses dan hasil akhir. Wujud produknya itu di hasil akhir. Itu ya. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Oke, KKO yang biasanya digunakan membuat, mendesain, mencipta, mengarasmen, mengolah. Contohnya, membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan, ya. Ini kata-katanya kalau membuat laporan berarti yang diinginkan adalah produknya. Menciptakan lukisan, membuat lukisan, mengarasmen musik, membuat naskah drama, dan sebagainya. Itu penilaian produk. Penilaian produk ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian proyek. Apa itu penilaian proyek? Penilaian proyek itu tujuannya untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam melakukan perencanaan, penyelidikan, dan analisis proyek. KKO-nya, nah ini penting, yang perlu kalian garis bawahi itu KKO atau kata kerja operasionalnya atau indikatornya apa. Contohnya indikator pada KKO-nya pada indikatornya adalah mengamati, mendiagnosa, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, memecahkan masalah. Ini contohnya. Oke.
Kemudian contoh penilaian proyek, melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kemudian untuk penilaian portofolio itu apa? Portofolio itu kumpulan hasil karya peserta didik, teman-teman. Nah, contohnya apa? Kumpulan cerpen, kumpulan puisi, karya sastra. Intinya kumpulan karya sastra itu bisa digunakan sebagai penilaian portofolio, dijadikan satu. Nah, itu namanya penilaian portofolio. Ya. Ini merupakan hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru. Nah, ini tujuannya untuk belajar intinya ya, mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum atau KKO-nya. Oke, gitu ya. Kemudian apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja itu penilaian yang menggabungkan, yang dinilai dua-duanya ya, tidak terlepas antara penilaian produk dan penilaian praktik. Ya, praktik dan produknya ini menjadi satu kesatuan, namanya penilaian kinerja. Contohnya apa? Menyajikan keterampilan membuat jus mangga. Jadi ketika membuat jus mangga, itu prosesnya bagaimana diamati, dinilai, kemudian hasil akhirnya juga dinilai. Itu namanya penilaian kinerja. Jadi paham ya teman-teman, ada 5 itu, silahkan kalian pahami. Oke, sekarang kita kembali ke soal teman-teman. Ini soalnya tadi nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian titik. Ini kata kerjanya adalah pengamatan. Tadi kalau pengamatan apa? Oh, kalau pengamatan tadi ikutnya di proyek. Ya, silakan kalian buka lagi itu tadi catatannya itu. Itu jawabannya proyek. Kemudian nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kata kerja operasionalnya apa? Menyanyikan. Kalau menyanyikan, oh tentunya praktik. Gitu ya. Yang dinilai adalah unjuk kerjanya, praktiknya. Ya, tidak mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan produk, tidak mungkin. Ya, proyek juga tidak mungkin. Jadi yang paling tepat adalah praktek. Sesuai kata kerja operasionalnya. Membuat anyaman. Nah, membuat anyaman ini dilihat. Membuat, mengolah, mengaransemen itu termasuk jenis penilaian produk. Ya, membuat itu produk. Lihat KKO-nya yang penting. Kemudian nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan. Ini yang menjadi kata kunci yang ini, teman-teman. Membuat laporan, bukan hasil pengamatannya, tidak perlu. Kalau pengamatan saja ikutnya di proyek. Kalau pengamatan itu nanti ya paket lengkap itu masuknya di proyek. Kalau ini yang difokuskan adalah membuat laporan. Maka yang dinilai apanya? Produknya. Oke. Masuk nomor 8 teman-teman. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Ini membuat lagi. Membuat tadi apa? Jelas produk. Yang belakang-belakang tidak usah dibaca. Kita fokusnya ke kata kerja operasionalnya. Nomor 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis. Ini termasuk penilaian apa? Ini mengamati, melakukan pengamatan, melakukan investigasi, melakukan kajian. Itu masuknya di proyek. Gitu ya. Nomor 10. Dalam pembelajaran Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak untuk itu mengerjakan soal ke depan papan tulis maksudnya, dan membimbingnya. Kemudian B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, ini tentunya untuk opsi yang A, menyuruh anak untuk mengerjakan soal ke depan itu berkebutuhan khusus itu nanti mudah untuk drop ya teman-teman ya. Jadi tidak diperbolehkan itu. Nanti membuat percaya diri anak jadi rendah. Merasa anak tidak nyaman kalau tidak bisa. Meskipun itu dibimbing. Karena ini anak berkebutuhan
khusus. Kemudian yang B, membagi kelompok diskusi. Membagi kelompok diskusi pun biasanya anak berkebutuhan khusus itu akan dijauhi oleh teman-teman yang lain. Jadi diskusinya juga tidak terlalu bagus. Kemudian melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka itu yang paling bagus ya. Jadi anak berkebutuhan khusus harus diperlakukan secara khusus. Kemudian mengelompokkan dengan siswa pintar ini juga tidak bagus. Belum tentu siswa pintar itu bisa mengerti karakteristik dari siswa yang berkebutuhan khusus. Memisahkan kedua siswa dengan norma lainnya ini juga tidak boleh teman-teman. Harus diperlakukan seolah-olah sama, meskipun itu perlakuannya agak berbeda, gitu ya. Tapi tidak boleh membuat kedua siswa ini merasa menjadi terasing atau merasa aneh, itu ya. Itu intinya seperti itu. Nah, ini saya kasih gambaran 3 langkah untuk melakukan penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus itu kadang tidak terduga. Maka oleh karena itu penting untuk mendahulukan keselamatan, mengatur lingkungan agar nyaman fisik emosional. Jadi menciptakan situasi yang nyaman. Tadi saya sudah mengatakan untuk opsi yang A itu kalau maju ke depan papan tulis siswanya berkebutuhan khusus itu membuat siswa tidak nyaman, gitu ya. Kemudian nomor 2, menggunakan metode yang beragam ya untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Ini kebutuhan khusus juga. Kemudian yang ketiga, anak berkebutuhan khusus itu memerlukan dukungan ekstra teman-teman dari guru pendamping yang duduk bersamanya. Nah, ini ada kata-kata duduk bersamanya, maka ini yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Nomor berikutnya, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Ini yang mencerminkan kegiatan yang bisa untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan gemar membaca. Yang mana? Ya kita nomor 11 nih ya. Kalau ingin membangkitkan rasa ingin tahu siswa, itu harus melalui minimal ada 5 kegiatan ini. Ya. Melatih berpikir terbuka, yaitu terbuka dalam belajar, mau terbuka. Kemudian melatih ketelitian. Ini mana yang A sampai E ini yang melatih ketelitian. Yang ketiga adalah membangkitkan rasa ingin bertanya. Mana kegiatan dari A sampai E ini yang membangkitkan rasa ingin bertanya. Kemudian menghindari pembelajaran membosankan. Kemudian belajar meneliti atau bereksperimen. Nah, dari A sampai E ini yang membangkitkan rasa ingin tahu hanya yang B, laboratorium sains. Ketika berada di laboratorium sains, mengadakan penelitian kecil-kecilan atau percobaan atau eksperimen, itu akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Siswa akan dibangkitkan bertanya, ya, diajari untuk teliti, ya, terbuka terhadap pendapat orang lain dan lain-lain ya. Tentunya tidak membosankan karena learning by doing itu ya. Kalau diajak ke perpustakaan ya, ke laboratorium maksudnya. Kalau membangkitkan membaca ya bisa lewat pembiasaan harian membaca, misalkan sebelum pelajaran berlangsung membaca 15 menit itu untuk melatih keinginan untuk membaca atau gemar membaca. Kemudian kunjungan ke perpustakaan secara rutin, membuat mading, poster, memajang karya siswa, ini ya. Ini cara untuk melatih gemar membaca. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kemudian nomor 12. Penilaian harus mampu untuk menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip penilaian ini namanya apa? Nah, ini termasuk jenis penilaian teman-teman ya. Jenis-jenis penilaian. Apa itu jenis-jenis penelitian itu? Ada keeping track, checking up, finding out, summing up ya. Untuk finding in itu tidak ada ya, kalian ini sebagai pengecoh saja. Jadi apa itu prinsip-prinsip penilaian otentik? Itu ada 4.
keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Kalau keeping track apa? Keeping track itu penilaian harus mampu menelusuri, melacak. Ya, kata kuncinya adalah melacak kemajuan siswa. Menelusuri, melacak. Itu namanya keeping track. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian untuk checking up, itu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau finding out, itu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Intinya adalah diagnosis, ya, seperti diagnosis, ya. Mencari, menemukan, mendeteksi kesalahan, ya, itu ya. Kalau summing up, itu adalah penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Jadi penilaian harus mampu menelusuri, melacak kemajuan siswa. Ini yang mana? Tentu jawabannya adalah yang keeping track. Nomor berikutnya. Ini kalau mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik. Kalau yang tadi adalah menelusuri dan melacak, yang sekarang nomor berikutnya adalah mengecek ketercapaian peserta didik. Ini yang mana? Apakah keeping track, checking up, finding out, summing up, atau finding in? Tentu jawabannya adalah kalau mengecek itu ya checking up, gitu ya. Nomor 13. Guru menguasai bidang ilmu lain yang menunjang proses pembelajaran. A adalah kompetensi, A pedagogik, B profesional, C kepribadian, D sosial, E budaya. Nah, kita akan bahas ini. Bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Berarti bukan bidang keilmuan yang dimiliki oleh guru itu sendiri, tapi dari disiplin ilmu yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan teori belajar. Nah, misalkan saya itu guru matematika misalkan ya, menguasai teori belajar juga, itu namanya bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran itu ya. Itu namanya kompetensi apa? Nah, kalau kompetensi pedagogik itu pada dasarnya mengelola pembelajaran. Nah, ya, kemampuan mengelola pembelajaran. Ini contohnya menguasai karakteristik peserta didik, teori belajar, prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum. Nah, ini ya yang namanya bidang keilmuan lain yang dimaksud. Ini untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi jawabannya adalah pedagogik. Nah, sekarang kita akan kaji ya. Profesional itu apa? Profesional itu adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Ini penguasaan materi pembelajaran luas mendalam pada disiplin ilmunya sendiri maksudnya ya, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan, menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Ini yang jadi fokus adalah bidang keilmuannya. Nah, kalau di soal bidang keilmuan lain, beda ya. Kalau kepribadian apa? Kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru yang sesuai dengan nilai-nilai luhur, sehingga terpantau dalam perilaku sehari-hari. Kalau kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pedagogik. Nomor 14. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan. Dia awal-awalnya menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah, menimbulkan penasaran ya, para siswanya. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Penemuan atau Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning atau CTL. Jadi kalau pembelajaran yang diawali dari menggugah dan menimbulkan kepenasaran itu kira-kira itu model apa? Nah, soal-soal model pembelajaran ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, oke ya. Kita harus bahas satu persatu ini yang menjadi model pelajaran yang lazim ditanyakan pada soal-soal P3, Kak. Ini contohnya ini.
Ini model pembelajaran yang terkini abad 21 itu ada 5 atau 5 ya. Yang pertama discovery learning. Cirinya apa? Yang pertamanya adanya pemberian rangsangan. Tujuannya apa? Untuk menggugah rasa ingin tahu atau penasaran ya. Kemudian ada yang kedua, langkah kedua melakukan pernyataan atau identifikasi masalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah problem statement. Kemudian mengumpulkan data atau data collection, kemudian mengolah data atau data processing, kemudian adanya pembuktian verifikasi, kemudian menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini yang saya garis merah itu, yang kasih warna merah itu clue kata kuncinya untuk menghafal. Jadi kalau discovery learning itu yang paling penting tahap awalnya harus ada rangsangan atau stimulus. Kemudian problem statement, pengumpulan data, pengurasan data, ya kemudian pembuktian. Ini ya. Jadi yang membedakan antara discovery learning dengan yang lain-lain itu ada tahap pemberian rangsangan, pembuktian dan melakukan kesimpulan. Itu yang menjadi ciri dari discovery learning. Kemudian soal model pembelajaran kedua, ini abad 21 yang kedua adalah scientific learning. Ini sudah mulai muncul tahun 2014 ketika kurikulumnya adalah kurikulum 13, itu berbasis pembelajaran scientific. Nah, pembelajaran scientific itu tentu kita sudah mengenal ini pembelajarannya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, mengkomunikasikan, itu contohnya ya. Kemudian untuk PJBL atau Project Based Learning, itu langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama menentukan pertanyaan dasar dulu. Start with essential question. Ya. Kemudian ada menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Yang saya kasih warna merah itu menjadi sesuatu pembeda antara PJBL dengan pembelajaran lain. Ya, diingat-ingat ya, adanya perencanaan proyek. Kemudian ada jadwal. Kemudian memantau siswa dalam kemajuan proyek. Kemudian menilai hasil. Kalau yang keempat, problem based learning, itu ada orientasi terhadap masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan, ini saya kasih merah ini, penyelidikan. Kemudian ada menyajikan dan mengembangkan hasil karya, mengevaluasi serta menganalisa proses pemecahan masalah. Kemudian untuk pembelajaran autentik, itu langkahnya ada banyak. Yang pertama RWR atau Real World Relevance. Ini membuat aktivitas autentik dibuat sedekat mungkin sesuai dengan tugas profesional di dunia nyata. Kemudian ada Define Problem, itu memberi tugas peserta didik untuk melaksanakan tugas-tugas kompleks secara terbuka untuk beberapa interpretasi. Kemudian mintalah peserta didik untuk mengidentifikasi sendiri sub-sub tugas. Kemudian ada sustained investigation, itu adalah memberi kesempatan peserta didik melakukan investigasi dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Kemudian ada multiple source and perspective, itu adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari referensi teori, perspektif praktek dari berbagai sumber dan melatih peserta didik agar dapat membedakan mana informasi yang relevan dan sebaliknya. Kemudian langkah kelimanya adalah melakukan kolaborasi. Itu contohnya adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan kolaborasi integral antara pembelajaran di kelas dengan praktek di dunia nyata. Kemudian yang F atau yang keenam itu adalah refleksi atau metakognisi. Artinya apa? Memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan refleksi materi. Ya, ada 6, langkah ada 7 nih ya. Yang terakhir adalah interdisiplin perspektif, itu memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan kajian interdisiplin. Yang terakhir adalah polish product, ya, memberikan kesempatan peserta didik untuk mempresentasikan produk. Tuh. Nah, kita kembali ke nomor 14, kira-kira jawabannya apa ini? Awalnya itu diberikan pertanyaan yang atau masalah yang menggugah, menimbulkan penasaran, berarti ada stimulus ya. Ini berarti masuknya di discovery learning
ada rangsangan. Rangsangan itu berupa masalah yang menggugah, menimbulkan penasaran atau stimulus. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang discovery learning. Nomor 15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini kira-kira model pelajaran apa? Tentu kalian juga paham. Ini tentu jawabannya adalah scientific learning. 5M. Ada mengamati, ini kan ada masalah dulu, kemudian dibuat perumusan pertanyaan. Menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, ya, kemudian mengkomunikasikan sampai tahap mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah scientific. Nomor 16. Mana cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada peserta didik dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, B, C, D. D. Dalam bentuk angka dan KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Ini seperti tahun KTSP ya, seperti kurikulum 3 KTSP lah. Kemudian dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan yang belum dicapai. Jadi teman-teman, penilaian itu cara yang paling bermakna, efektif dan bermakna, itu yang jawabannya yang E. Ya. Deskripsi untuk menggambarkan KKM mana yang sudah tercapai, KKM mana yang belum tercapai. Ini penting teman-teman. Jadi tidak perlu repot-repot menulis angka dan sumber. Ini kan bentuknya harian. Ya, kalau harian itu yang paling utama itu siswanya, oh mana KKM yang sudah tercapai, KKM yang belum tercapai, itu dalam bentuk deskripsi itu lebih bermakna gitu ya. Intinya di situ ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 17. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip titik-titik, prinsip penilaian yang apa. Nah, ini kalian harus menghafalkan ya tentunya ya. Nah, kita mulai ya. Kalau terbuka itu artinya prosedur penilaiannya, kriteria penilaiannya, dasar pengambilan keputusannya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ya, guru, siswa, kepala sekolah atau instansi, orang tua, komite, itu tentunya. Itu namanya penilaian terbuka. Kalau menyeluruh dan berkesinambungan menjadi satu paket, itu artinya penilaian oleh pendidik itu harus mencakup semua aspek. Ini kita garis bawahi ya. Semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian kalau bermakna itu hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat, tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Itu artinya prinsip penilaian yang bermakna. Kemudian prinsip penilaian berikutnya adalah adil. Adil itu apa? Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Ya, itu namanya adil. Tidak menguntungkan salah satu pihak. Nah, tidak menguntungkan salah satu pihak, tidak merugikan pihak yang lain, intinya adil. Kemudian kalau sahih, itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi alat ukurnya dan yang diukur itu match. Jadi jawaban yang paling tepat kalau meliputi berbagai aspek penilaiannya berarti itu adalah menyeluruh. Kemudian nomor 18. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir soal uraian yang baik. Nah, soal uraian yang baik itu harus mampu mengukur kemampuan tingkat tinggi siswa atau keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.
Nah, yang paling tepat adalah berupa ungkapan pendapat. Ini akan melatih siswa dalam beropini. Ya, ungkapan pendapat ini termasuk jenis tingkat berpikir tingkat tinggi. Kayak gitu ya. Nomor 18 jawabannya berarti yang A. Nomor 19. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Nah, pada pembuatan kisi-kisi tes, ini yang tidak ada adalah indikator dan tujuan. Kenapa? Kan sudah dikembangkan di RPP. Jadi silakan kalian buka. Silakan kalian cari kira-kira format kisi-kisi tes uraian, format kisi-kisi tes. Itu ya kalau yang indikator dan tujuan tidak ada di situ. Adanya apa? Ya alokasi, pokok bahasan, distribusi soal dan lain-lain gitu ya. Itu nomor 19 jadi jawabannya adalah C. Nomor 20. Berdasarkan tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Jadi ini tujuan tesnya untuk mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelas sesuai tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk jenis tes apa? A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest post-test, D. Diagnostik. Kalau tes seleksi itu digunakan untuk menyeleksi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti program, teman-teman. Misalkan di sebuah perguruan tinggi itu diadakan penerimaan mahasiswa baru, kuotanya 200. Yang daftar 300, maka yang dilakukan adalah tes seleksi. Itu ya, paham ya? Kalau penempatan, itu jenis tes yang tujuannya untuk menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Ini pas dengan soal. Ya. Berdasarkan tes IQ-nya, itu kan sesuai kemampuannya. Oke. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa itu tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar. Ya, tes penempatan itu berarti mengelompokkan. Kata kuncinya adalah mengelompokkan. Pada soal nomor 20 juga begitu, mengelompokkan. Kalau pretest dan post-test, kalau pretest itu dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, kalau post-test itu adalah mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, berhasil atau tidaknya lihat dari hasilnya yang post-test. Pretest sebagai awal dasarannya, post-test itu untuk mengetahui hasil keberhasilannya seperti apa. Kayak gitu ya. Kemudian kalau tes diagnosis itu apa? Tes diagnostik itu adalah merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Jadi jawaban yang paling tepat yang menggambarkan nomor 20, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ atau kemampuannya. Itu masuknya di penempatan. Nah, itu teman-teman untuk materi hari ini. Jangan lupa teman-teman silahkan untuk menunggu video berikutnya terkait dengan kompetensi teknis. Ya, kita akan bahas seluruh kompetensi teknis yang ada sehingga kalian nanti ketika mengerjakan soal P3K akan menjadi mudah dan tentunya lolos menjadi P3K tahun 2021. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.